Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun, alhamdulillah malam ini kita sudah sampai di malam ganjil 21 Ramadan 1445 Hijriah. Sekedar mengingatkan, tentu untuk saya pribadi dan untuk para pemirsa, bahwa ada momentum di ujung Ramadan ini. Kita sudah pernah dengar momentum pertama adalah kita menyambut malam Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah zakat fitrah atau zakat mal bagi yang sudah nisab dan haul. Tapi kali ini kami akan sedikit berbagi bacaan sedikit terkait dengan malam Lailatul Qadar. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Menurut para mufassir dan para pentakwil, ada asbabun nuzul di dalam turunnya surat Al-Qadar ini. Yang pertama, ketika itu Kanjeng Nabi, ada dua hal paling tidak. Yang pertama, waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bercerita tentang hamba-hamba yang soleh pada waktu umat terdahulu Bani Israel. Menceritakan ada 4 orang soleh, yang 2 nabi, yang 2-nya adalah, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Yang pertama adalah Ayub, yang kedua Zakaria, yang ketiga adalah Iskil, yang keempat adalah Yasub bin Nuh. 4 orang ini dikisahkan tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa, dan selama 80 tahun mereka ini selalu ibadah kepada Allah, taat, melayani Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah. Nggak bisa dibayangkan bagaimana 80 tahun tidak berdosa. Mendengar ini sahabat semua berdecak kagum. Sungguh luar biasa, 80 tahun tidak pernah berdosa. Yang kedua, asbabun nuzul, kita bisa merujuk kepada misalnya salah satu kitabnya Imam Suyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul misalnya. Peristiwa itu adalah sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, dulu umat itu umurnya panjang. Sementara sekarang ini kita ini di antara 65, 70, 80, jika lebih dari 70 udah bonus. Umur pendek sekali. Bagaimana kita ini mau berbuat maksimal hidup di dunia yang sesaat ini, sementara yang dahulu itu panjang semua umurnya. Umat Nabi Nuh kita tahu sampai 1000-an tahun." Seakan-akan ada nada protes, ya, diberi takdir umur pendek. Kemudian turunlah surat Al-Qadar ini, Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Menurut para mufassir bahwa hampir tidak pernah dirasakan kebahagiaan yang luar biasa oleh para sahabat, melebihi ketika ayat ini turun. Jadi ketika ayat Al-Qadar ini diturunkan, itu semua sahabat itu menyambut gembira, berbahagia, bahkan melebihi menang perang. Nah, ini salah satu aspek surat Al-Qadar itu diturunkan. Para pemirsa, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Kenapa malam ini mulia? Karena ada beberapa momentum. Yang pertama adalah momentum Allah benar-benar memberikan rahman dan rahmatnya, keagungannya melalui kemurahannya, yaitu malam yang cukup syahdu, yaitu malam yang mubarak, malam yang barokah, malam Lailatul Qadar. Yang kedua, di dalam momentum malam yang mulia ini, yang mubarak ini, diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, di dalam momentum ini juga diturunkan semua para malaikat bahkan roh. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, semua roh orang yang pernah hidup dan roh itu ada di Lauhul Mahfuz ketika Lailatul Qadar diturunkan ke bumi, artinya dilepas sementara, dan para malaikat. Momentum ini juga angin menyambut dengan sangat-sangat tenang, ya. Al semesta ini menyambut
ruh dalam diri kita, ruhul mutmainnah juga ikut merasakan ketenangan dari semesta. Jadi ada banyak momentum, termasuk yang dipilih adalah diturunkan seketika, yaitu Al-Quran dari Lauhil Mahfud atau Baitul Izzah ke sama itunya, yaitu ke dunia. Ini momentum yang luar biasa karena seketika itu Allah menurunkan, maksudnya memperlihatkan kalam yang qadim diperlihatkan kepada tempat yang asfal, yaitu di semesta ini. Ini momentum. Nah, kitab yang disebut sebagai buku panduan hidup ini adalah untuk apa? Untuk hudalin nasi wa bayinat. Hudan itu salah satu artinya adalah selain tentu sebagai petunjuk, penuntun, pengantar, tapi juga surat undangan, hadar risalah atau hudan risalah itu artinya adalah memanggil atau memberikan undangan untuk siapa? Untuk manusia. Karena manusia sejatinya adalah makhluk surga, kemudian diberi ujian sesaat di bumi dan undangannya kembali pulang ke surga adalah melalui Al-Quran itu. Para hadirin, Lailatul Qadar ini adalah makhluk yang disebut-sebut oleh Abdul Karim Al-Jili sebagai makhluk yang mulia, yang dikategorikan sebagai lahud, bukan nasud, dikategorikan sebagai a'la, ya, bukan sufla. A'la itu ada aras, ada Baitul Izzah, ada Lauhil Mahfud, ada surga, dan ada malam Lailatul Qadar. Sementara yang nasud atau yang sufla itu adalah semesta ini, ya, lebih-lebih adalah iblis, setan, dan sebagainya. Manusia ada di tengah-tengahnya karena berpotensi seperti iblis, juga berpotensi seperti malaikat. Malaikat ada di dalam makhluk yang a'la, dan itu dipertemukan di akhir bulan Ramadan, yang insya Allah malam ini sampai nanti di akhir itu menurut Majelis Ulama adalah momentum kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Berikutnya, si Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyahnya menyebutkan betapa malam ini syahduhnya, karena di pertemuan antara semua roh yang pernah hidup di bumi dipertemukan, semua malaikat turun ke bumi dengan syahduhnya, dan momentum firman Allah diperlihatkan, momentum Al-Quran juga diperlihatkan, momentum roh kita juga menyambut rohul mutmainnah kita atau nafsul mutmainnah kita menyambut. Jadi di situ ada keadaan yang luar biasa. Tetapi ada beberapa orang yang memang tidak peduli. Ya, ketidakpedulian ini paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, dungu atau bebal. Dia tidak pernah belajar ilmu sir atau ilmu ghaib, ya, hatinya tidak peka sehingga dia bebal. Meskipun alam memberikan tanda-tanda, ada sinyal bagaimana angin berhembus dengan lembutnya, daun-daun bergesekan dengan halus sutra, angin semilir, matahari yang begitu redup, ya, semua kesenyapan alam sudah ditampakkan. Tetapi karena kebebalan nurani akhirnya dia tidak pernah peduli dan tidak tahu ada malam yang begitu syahdu. Yang kedua, karena lalai. Lalai ini boleh jadi tidak syukur nikmat atau kufur nikmat. Ini malam yang ditunggu-tunggu para sholihin, para mukminin, para aulia. Karena di sini ada maqamat tadi. Tertinggi kita momentum untuk merasakan makhluk ulia tadi, ya, makhluk tertinggi. Karena dipilihnya Lailatul Qadar ini adalah memang hanya momentum sekali bertemunya Al-Quran waktu itu dan diberikan hanya pada umat Nabi, bukan umat yang lain. Nah, tapi karena dia kufur nikmat, akhirnya Lailatul Qadar dibiarkan berlalu dan tidak disambut dengan penuh kesyahduan, dengan ibadah yang khusyuk, dengan ketakdiman hati. Nah, jadi ada kelalaian yang bernama kufur nikmat, ada ketidakpekaan bernama bebal, dan ada yang acuh karena imannya tidak mantap. Sehingga peristiwa yang istimewa ini dilalaikan. Mudah-mudahan kita yang menjadi santri, kita yang menjadi umat Islam sepenuh khusyuk, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita bertemu, kita manfaatkan, kita sambut dengan kesahduan malam yang mulia, malam yang barokah ini, malam yang disebut-sebut oleh Abdul Karim Al-Jili sebagai makhluk yang ulia, bukan yang suflah, dan malam yang dinanti oleh para sahabat atas kegelisahannya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.